Ngebayangin kalau aku itu jauh dari kamu. Kan aku nggak bisa jauh dari kamu, Ayang. Aku itu harus menghirup udara yang sama kamu. Kalau jauhan kan aku udah pernah bilang, aku sesak nafas, udaranya nggak enak. Belum lagi aku nggak bisa pegang tangan kamu kayak gini, lihat kamu langsung kayak gini. Ayang, aku itu belum fix. Belum juga, belum tentu juga. Ibu kan belum ngasih izin aku. Jadi kenapa sih overthinking pisan kamu sekarang? Nih lebih baik Ale itu langsung ke rumah sakit saja toh. Nih kata orang punya ibu negara, Ale punya ayam kerupuk kulit itu sangat membutuhkan Ale kawan. Iya Ki, kan kita juga udah bahas toh, kita bakalan bagi tugas. Jadi sekarang ini masalahnya Davin kita yang handle. Enggak. Shh, lo ke rumah sakit Sudah, aja, kawan. temenin Michelle. Ya sudah, sekarang lebih baik Ale fokus sama kesembuhannya kata orang punya ibu negara Yap. itu. Oke? Ntar gue ceki-ceki. Kabarin. Iya, pasti kabarin Ale lah. Jangan sampai terjadi apa-apa. Iya. Lo hati-hati. Ale juga hati-hati, ya. Oke? Aduh, Yuk. Davin! Kenapa sih, Vin? Kenapa kamu jadi jahat banget kayak sekarang, Vin? Apa salahnya Tasya tadi? Hah? Sampai kamu tega mau nyakitin dia loh. Emang ada aku nyakitin Tasya? Tapi kamu nunjuk-nunjuk Tasya, Davin. Ya karena dia bukan siapa-siapa dan ikut campur urusan Emang kita, kamu Ra. pikir bagus laki-laki kayak gitu sama cewek? Kamu sadar nggak kamu narik-narik aku, kamu nunjuk-nunjuk Tasya? Sadar nggak? Aku nggak kenal siapa kamu sekarang, Vin. Ra, semua ini gara-gara Riko kan? Kamu bilang aku berubah. Kamu nggak sadar apa? Kamu juga berubah gara-gara Riko. Jujurlah, jujur. Di sini nggak ada siapa-siapa. Tolonglah kamu jujur sama aku, Ra. Dan tolong, jangan jadi orang yang munafik. Lihat. Ini buktinya kalau kamu emang suka sama Riko. Kamu keterlaluan ya lama-lama. Keterlaluan gimana? Wajar gak sih aku marah? Aku tanya sama kamu. Ada gak sih cowok yang diem aja dan terima ada orang yang datang dan ngerusak hubungan kita? Dan dia mau ngerebut kamu dari aku, Ra. Apa di hati kamu sekarang cuma ada Riko? Mau tampar lagi? Lepasin, Ra. Lu ngapain Rara sampai nangis kayak gitu? Lo gak usah ikut campur, Fa. Ini semua juga gara-gara kakak lo, tau Lu gak? gak usah bawa kakak gue. Emang iya. Sudah. Sudah toh kawan-kawan. David, semua ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Dan kalau Ale emosi seperti begini terus, itu yang ada cuma memperkeruh masalah, memperkeruh keadaan. Udah Vin, sabar. Mending lu tenangin diri lo dulu, oke? Kita kasih tahu Ale kawan. Kata orang ini semua akan berkawan, sahabat. Kata orang ini semua akan selalu ada buat Ale untuk membantu Ale biar Ale bisa menyelesaikan masalah Ale dengan Nona Rara itu. Gua gak butuh Nadif. Vin, lu tuh apa-apaan sih, Vin? Apaan sih lo? Sahabat. Kawan, iya. Ini yang namanya saudara, Nadif. Kalian datang-datang bukan yang ngebelain gua, malah nyala-nyalain gua. Gak ada yang nyalahin lo. Itu buktinya apa? Tenang kawan, bukan begitu maksud kata orang. Bukan begitu gimana, Nadif? kontrol, Vin. Lo diam. Lu pada datang bukan ngebelain gua, tapi nyalahin gua. Itu yang namanya sahabat. Ini semua gara-gara Riko, tau nggak? Kalian datang-datang nusuk gua dari belakang dan hianatin gua, sahabat kalian. Woi, Nona Rifa. Woi, jangan. Lepasin gue! Lepasin gue! Nadif, lu juga diam. Heh, lu denger ya baik-baik, Davin. Lo pikir lo berhak nyakitin Rara dan kasar sama Rara? Berhak lo. Dengan lo bersikap kayak gini, lo gak bisa ngendali diri lo sendiri. Semuanya akan kehilangan respect sama lo. Terserah.
Davin, kalau emang Kariko sama Rara, Rara itu bakal lebih nyaman sama Kariko daripada sama lo. Karena kakak gue nggak akan pernah nyakitin Rara kayak lo. Gue masih gak nyangka sama apa yang lo ceritain ke gue tadi. Seorang Rifki yang gue kenal, yang perhatian dan takut banget kehilangan Michelle. Ternyata dia penyebab kecelakaan paralel itu. Bro, Rifki tuh emang licik. Dia pintar manipulasi keadaan. Makanya, lo tuh juga harus hati-hati sama dia. Jangan gampang percaya sama omongan dia. Oh ya, ini gue mau titipin bunga ini buat Michelle ya. Lah, kenapa nggak lo kasih aja sendiri? Lo nggak ikut jenguk Michelle? Gue masih ada urusan. Jadi gue nggak bisa ikut ke dalam. Lagian gue juga yakin kalau Michelle pasti udah kemakan omongan Rifki. Dan dia juga pasti masih ngira kalau gue yang udah sabotase paralel mereka. Ya kan lo bisa ceritain apa yang sebenarnya terjadi, Al. Brian, gak akan mudah meyakinkan orang yang udah terpengaruh sama Rifki. Yaudah, gue cabut dulu ya. Titip salam buat Michelle. Nih, sekali bunganya. Thank you ya. Ya. Apa benar semua yang diomongin Aldino? Selama ini gue kenal Rifki anaknya asik-asik aja. El, kamu kenapa kok diem aja? Hah? Ada yang kamu pikirin? El bingung. Bingung kenapa? Ya emang sih tadi El minta ibu buat ke Australia buat jengukin Oma. Cuman pas El pikir-pikir, El nggak siap kalau jauh-jauh dari ibu. El, ibu paham betul gimana perasaan kamu. Terus kamu jadinya maunya gimana? Apa ibu tunda keberangkatan ibu ke Aussie? No, jangan dong Bu, Oma kan butuhin ibu. Atau enggak, El aja ikut bareng ibu gimana? Ya boleh dong. El, terus sekolah kamu gimana? Sayang, kamu itu udah kelas 12. Bentar lagi kamu itu ujian. Masa iya sih kamu pindah sekolahan? Kamu tuh gimana sih, El? Iya sih Bu, cuman kan gini aja deh. El nganterin ibu ke sana, El nginep beberapa hari doang, kan bisa izin juga aman. El juga punya banyak sahabat di sini, bisa dibantuin belajar, ya. Ya kan lagian El juga udah jarang ketemu Oma gitu. Boleh dong. Ya. Kamu mau pergi kemana, Yang? Kok Michelle nggak ada? Apa mungkin dia udah dibawa pulang? Suster, maaf, suster, permisi. Saya mau nanya, Sus. Pasien atas nama Michelle itu kemana ya, Sus? Apa dia udah pulang? Maaf, masnya ini siapa ya? Saya teman sekolahnya, Sus. Oh iya, Michelle tadi dibawa keluar jalan-jalan sama ibunya. Mungkin mereka ada di area taman. Langsung mas cek aja ke sana ya. Oh, Michelle dibolehin keluar dari kamar rawat, berarti kondisinya sudah membaik ya, Sus? Benar, perkembangannya bagus dan juga sangat pesat. Itu karena pasien sangat bersemangat dalam melakukan terapi dan juga pengobatan. Kemungkinan besok sudah boleh pulang setelah dokter melihat hasil check up terakhir hari ini. Terima kasih banyak ya, Sus. Sama-sama. Iya udah, mendingan ibu tinggal dulu biar kalian ngobrol dulu aja ya. Makasih, Ibu.
Jangan senyum-senyum dulu, coba jelasin sama aku. Tadi aku dengar kamu mau pergi sama ibu. Mau kemana? Hah? Jangan coba-coba bohong sama aku ya, harus jujur. Soalnya kalau kamu bohong, aku tuh bisa ngedeteksi kebohongan. Jadi nggak boleh bohong, harus jujur. Ya apaan sih, Yang? Gue udah apa-apa. Ya udah jawab, tadi aku dengar kamu tuh mau pergi, mau kemana. Lagi pula kan kamu belum sembuh, Ayang. Jadi ibu itu mau ke Australia buat jengukin oma yang lagi sakit. Gitu. Australia? Iya. Australia? Iya. Jadi maksudnya kamu mau ninggalin aku gitu, Yang? Aku di sini, kamu ke Australia gitu? Bukan gitu, Ayang. Awalnya aku pikir aku oke-oke aja kalau ibu ke Australia terus aku sendiri. Cuman aku nggak bisa kok jauhan sama ibu. Kamu tahu sendiri kan aku sama ini sama ibu berdua doang. Yang, please lah, jangan bercanda kayak gini lah. Bercanda kayak gini udah nggak zaman, yang serius deh, sumpah. Udah ketinggalan zaman banget. Enggak kan? Kamu nggak pergi kan? Kamu mau pergi gimana orang? Orang kaki kamu juga belum sembuh banget. Nanti kalau kamu pergi beneran jauh, kamu malah sakit lagi. Kan aku sama ibu juga pasti nggak mau. Apaan sih, lebay banget, Yang. Hey, teknologi itu udah canggih di dunia ini. Bisa video call tiap hari. Gini ya, Ayang. Aku juga udah tahu kalau zaman sekarang teknologi udah canggih. Pintar. Tapi maksud aku, tanpa kamu bisa pergi ke Australia, kita kan tetap bisa yang namanya video callan, teleponan. Yang aku nggak bisa itu ngebayangin kalau aku itu jauh dari kamu. Kan aku nggak bisa jauh dari kamu, Ayang. Aku itu harus menghirup udara yang sama kamu. Kalau jauhan kan aku udah pernah bilang, aku sesak nafas, udaranya nggak enak. Belum lagi aku nggak bisa pegang tangan kamu kayak gini, lihat kamu langsung kayak gini. Ayang, aku itu belum fix. Belum tentu juga. Ibu kan belum ngasih izin aku. Jadi kenapa sih overthinking pisan kamu sekarang? Gue beneran gak nyangka deh, Ca. Masalah gue sama Opa Davin jadi rumit dan melebar gini. Ra, penyebab kerusuhan tadi itu bukan gara-gara kowe kok, Ra. Tapi emang gara-gara Opa Davinnya aja yang terlalu over banget, yang terlalu barbar sama anak-anak yang lain. Tapi yang bikin gue gak habis pikir, sekarang tuh dia susah banget buat ngontrol emosi, Ca. Lo tadi lihat sendiri kan, Ca. Gue tahu dia cemburu, Ca. Tapi kenapa sih dia gak coba buat percaya aja sama gue? Iya, Ra. Inyong paham kok. Tapi sebenarnya Inyong mau bilang paham, Inyong gak paham juga apa yang terjadi antara hubungan kowe karo Opa Davin. Jadi Inyong cuma bisa bilang sama kowe yang kuat ya, Ra. Sing sabar. Inyong yakin kowe pasti bisa kok ngelewatin semua iki. Pokoknya kalau kowe butuh teman cerita, teman curhat, Inyong bakal selalu ada buat kowe. Inyong bakal selalu nguatin kowe kok, ya? Sabar ya, Raya. Kowe nggak perlu nangis kayak gini. Makasih ya, Ca. Lo udah ada buat gue di saat kondisi gue lagi kayak gini. Iya, Kak. Inyong kan sahabat kowe. Mau kowe dalam keadaan susah, kowe dalam keadaan senang, Inyong pasti selalu ada kok buat kowe, ya?